Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari ini kita telah melaksanakan suatu acara yang sangat sakral, yang sangat suci, yaitu melaksanakan salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala dan salah satu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Oh, kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ananda berdua, Dr. Mukti Mukhlis Esket Mukhtar Esket yang saya hormati, kemudian Ananda Andi Nasrah Utami Akis binti Andi Akis yang saya cintai. Hari ini Ananda berdua sudah disaksikan oleh kedua orang tua dan seluruh hadirin yang hadir pada siang hari ini, dan itu menyaksikan bahwa Ananda berdua itu sudah resmi sebagai suami istri. Dan inilah yang dikehendaki oleh Nabi, a'linun nikah, umumkanlah itu pernikahan, sehingga kalau Ananda jalan berdua tidak menimbulkan lagi fitnah. Karena kita sudah disaksikan bersama bahwa Ananda berdua ini adalah suami dan istri. Namun ibu-ibu dan bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat yang saya bacakan tadi itu menjelaskan bahwa tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala adalah menciptakan manusia berjenis-jenis. Sehingga dengan adanya kedua jenis ini dipertemukan dalam satu akad nikah. Saya ingin menyampaikan bahwa sebenarnya tujuan utama pernikahan itu adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus dipahami oleh Ananda berdua. Bahwa tujuan pernikahan itu adalah bagaimana kedua belah pihak saling menolong untuk semakin hari semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apapun yang kita miliki, harta yang banyak, pangkat yang tinggi, status sosial, itu tidak ada manfaatnya sama sekali kalau tidak menyebabkan kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan alangkah indahnya kalau sebentar malam misalnya Ananda Andi Nasra membangunkan suaminya untuk salat tahajud. Kemudian Ananda Dr. Mukti Mukhtar
itu juga menjadi imam kepada Ananda Andi Nasra untuk melaksanakan sholat tahajud. Ya. Karena bagaimanapun juga dunia ini dalam genggaman kita, kalau tidak ada hubungan kita dengan Allah yang bagus, semua itu akan sia-sia. Saya ulangi kembali, termasuk kepada kita semua, kenapa terkadang persoalan besar itu dianggap kecil bagi seorang suami istri, karena kedua suami istri ini dekat hubungannya dengan Allah. Maka tidak ada persoalan yang dihadapi dengan kendala yang besar. Persoalan apapun yang dihadapi, masalah apapun yang kita temui dalam hidup, selama itu kita dekat dengan Allah, semua Allah akan berikan jalan keluar. Dalam Al-Quran Allah katakan, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang betul-betul bertakwa kepada Allah, taat kepada Allah, taat itu hanya dua, melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan. Dan saya ingin tegaskan di sini, ibu-ibu dan bapak-bapak, bahwa terutama kepada Ananda berdua, bahwa karakter kita punya agama ini ada perintah dan ada larangan. Ini perintah nanti mendapatkan pahala kalau dikerjakan. Tapi kalau kita tidak kerjakan, itu tidak mendapat pahala. Tapi ada suatu amal, suatu perbuatan di dalam Islam, apabila kita tidak lakukan, maka itu kita bisa berpahala seterusnya. Jadi jangan menganggap bahwa ada orang itu ibadahnya kelihatannya sedikit, tetapi mungkin di mata Allah orang itu berpahala seterusnya. Karena karakter yang kedua dalam agama kita, itulah yang disebut dengan meninggalkan larangan. Selama orang itu meninggalkan larangan, maka selama orang itu berpahala dalam hidupnya. Saya kasih contoh begini. Kalau Ananda berdua mulai pagi hari, kemudian berniat masing-masing untuk tidak berdusta, maka selama satu hari itu 1 kali 24 jam tidak berdusta, maka selama 24 jam itu berpahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sekali lagi itu perintah, nanti berpahala kalau dikerjakan, dan kalau ditinggalkan itu malah berdosa. Tetapi kalau larangan Allah, selama larangan Allah itu ditinggalkan, maka selama itu kita berpahala. Nanti kita berdosa kalau larangan Allah itu dikerjakan. Makanya ini yang harus menjadi perhatian. Itulah karakter agama kita, sehingga mudah sekali untuk kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebagai nasihat kepada Ananda berdua dan juga kepada kita, bahwa saya tadi sudah mengatakan bahwa tujuan pernikahan itu adalah saling menolong untuk lebih dekat kepada Allah. Atau dalam bahasa sederhana yang sering saya sampaikan, bahwa tujuan pernikahan itu adalah bagaimana seorang suami menolong istrinya masuk surga. Sebaliknya, bagaimana seorang istri menolong suaminya masuk surga. Karena tidak ada gunanya kita membangun keluarga 20 tahun, 40 tahun, 50 tahun, kemudian setelah meninggal dunia kita pisah. Satu yang masuk surga, satu yang masuk neraka. Kenapa? Karena satu yang rajin sholat, satu yang tidak. Maka oleh karena itu hendaknya kita memperhatikan, tolonglah Ananda